Federico Chiesa, sedang dikabarkan akan meninggalkan Juventus. Dan agennya, Vali Ramadhani telah memastikan bahwa dia akan keluar dari Turin. Jika Chiesa benar-benar mencari klub baru, dia akan memiliki banyak pilihan. Dengan agennya menyatakan bahwa Man United, Chelsea, dan West Ham telah menunjukkan ketertarikan. Ramadhani juga menyebut Napoli sebagai kemungkinan tujuan bagi Chiesa, yang menurutnya bisa pindah pada hari terakhir jendela transfer. Gabriel Jesus menghabiskan hampir seluruh musim lalu karena cedera lutut yang dialaminya setahun sebelumnya. Akibatnya, performanya menurun dan posisinya diambil alih oleh Havertz. Namun, Jesus telah kembali musim ini dengan semangat membara dan keinginan untuk membuktikan dirinya. Kembalinya Jesus yang bugar dan bersemangat menjadi kabar baik bagi Arteta. Meskipun Havertz tampil gemilang sebagai penyerang Arsenal di paruh kedua musim lalu, dia tetap membutuhkan kompetisi. Ketika dalam kondisi terbaiknya, Jesus dapat memberikan persaingan tersebut. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti membahas perubahan gaya bermain timnya, setelah Toni Kroos memutuskan pensiun di musim panas ini. Ancelotti mengungkapkan bahwa tanpa Kroos, Los Blancos akan mencoba bermain lebih langsung. Meskipun ini bukan strategi baru bagi Madrid, musim ini mereka akan lebih fokus pada pendekatan tersebut. Permainan vertikal, juga yang kami inginkan, ketika Kroos masih di tim ini. Masuk ke area lawan dengan cepat, memberi Anda lebih banyak peluang untuk menghadirkan masalah bagi lawan. Dengan atau tanpa Kroos, inilah gagasan yang kami miliki, kata Ancelotti. Hansi Flick ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona pada akhir musim 2023-2024. Namun, dengan kondisi klub saat ini, tugas Flick cukup berat. Meski menghadapi berbagai masalah, Flick tetap optimis dengan timnya. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Flick menyatakan bahwa ia memiliki target tinggi. Mantan pelatih timnas Jerman tersebut ingin Barcelona yang dipimpinnya bisa sekelas dengan Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola. Bahkan, Flick sangat yakin dengan ambisinya tersebut. Arsenal telah mencapai kesepakatan personal dengan gelandang Real Sociedad, Mikel Merino. Dilaporkan, The Gunners siap menawarkan kontrak selama 4 musim kepada gelandang Spanyol tersebut. Merino diperkirakan akan segera meninggalkan La Real untuk bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Arsenal dan Sociedad belum sepakat mengenai harga transfer. Kendati demikian, Mikel Arteta akan berusaha menemukan berbagai cara untuk merekrut Merino, meskipun Arsenal enggan membayar harga yang terlalu tinggi. Olympique Marseille berniat menduetkan Mason Greenwood dan striker Arsenal yang terpinggirkan, Edin Ketia, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, saat ini sedang berlangsung negosiasi antara Arsenal dan Marseille mengenai biaya transfer Ketia ke klub Ligue 1 Prancis tersebut. Tawaran awal Marseille sebesar 20 juta euro ditolak oleh Arsenal. Namun hal ini tidak mengurangi tekad Marseille untuk merekrut striker Inggris tersebut. Chelsea telah mengeluarkan lebih dari 1 miliar euro untuk merekrut pemain baru sejak 2022. Tetapi pengeluaran besar-besaran Chelsea tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dan mereka bersiap untuk musim panas yang sibuk dengan aktivitas transfer. Victor Osimhen tetap menjadi target utama Chelsea di musim ini. Dan ketertarikan Napoli pada Romelu Lukaku membuka kemungkinan kesepakatan. Di sisi lain, pemain sayap Chelsea mengalami kesulitan musim ini. Dan Nico Williams dikabarkan akan bergabung dengan Chelsea sebagai pengganti potensial Raheem Sterling. Menurut laporan Fabrizio Romano, Real Sociedad tampaknya siap melepas Mikel Merino pada bursa transfer musim panas ini. Sebagai penggantinya, mereka mengincar Carlos Soler dari PSG. Pemain asal Spanyol tersebut diperkirakan akan segera pindah karena kekurangan menit bermain. Musim lalu saja, Soler hanya tampil dalam 28 pertandingan di berbagai kompetisi bersama PSG, dengan 11 diantaranya sebagai starter. Selama periode itu, ia mencetak 2 gol dan memberikan 4 assist untuk klub. Musim ini, Fulham kehilangan Joao Palhinha yang pindah ke Bayern Munchen.
Kehilangan ini mendorong Fulham untuk mencari gelandang baru pada bursa transfer awal musim ini. Sebenarnya, Fulham sudah merekrut Emil Smith-Rowe dari Arsenal. Namun, mereka masih belum puas dan mengajukan tawaran untuk membeli McTominay. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Fulham sudah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro kepada MU untuk transfer McTominay. Tetapi, MU menolak tawaran tersebut. United menganggap tawaran itu terlalu rendah karena mereka menginginkan sekitar 30 juta euro. Hubungan Gallagher dan Chelsea saat ini berada di persimpangan. Kontrak Gallagher dengan Chelsea akan berakhir pada Juni 2025. Chelsea telah mengajukan 2 tawaran kontrak baru, tetapi keduanya ditolak oleh Gallagher. Di sisi lain, Aston Villa mengajukan tawaran besar kepada Chelsea untuk membeli Gallagher, bahkan bersedia memecahkan rekor transfer klub untuknya. Namun, Gallagher juga menolak rencana tersebut. Kini, Chelsea menyiapkan rencana baru untuk Gallagher, dengan kesiapan menjualnya ke Atletico Madrid. Dan sekarang, keputusan ada di tangan Gallagher. Dani Olmo siap melangkah ke tahap baru setelah membantu Spanyol memenangkan Euro 2024. RB Leipzig siap menawarkan kontrak baru dan Bayern Munchen juga menjadikannya target transfer. Namun, pemain berusia 26 tahun itu memilih jalur berbeda. Dani Olmo tidak akan bertahan lebih lama di Leipzig dan tidak akan menjadi bagian dari era baru Bayern Munchen bersama Vincent Kompany. Menurut laporan Fabrizio Romano, Dani Olmo memilih Barcelona sebagai tujuan utamanya. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan tawaran dari Barcelona, dan sangat antusias untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Spanyol, David Raya memutuskan untuk menjalani transplantasi rambut. Kiper berusia 28 tahun ini, ingin mengatasi kebotakan di bagian depan kepalanya. Raya memilih perusahaan spesialis transplantasi rambut ternama, untuk meningkatkan penampilannya. Ia membagikan video proses transplantasi rambut tersebut di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, terlihat bahwa bagian depan kepala Raya memiliki garis penanda untuk menentukan area di mana rambut barunya akan dipasang. Di Maria berasal dari Rosario, Argentina. Klub Rosario Central, yang membesarkan namanya hingga dia direkrut oleh Benfica pada tahun 2007. Tahun ini, Di Maria sebenarnya berniat untuk kembali ke Rosario, dan bergabung lagi dengan klub masa kecilnya, yang memberinya kesempatan. Namun, ancaman dan situasi kacau di Rosario, membuatnya berubah pikiran. Ada ancaman yang disampaikan kepada agen real estate saudara perempuan saya, berupa kotak berisi kepala babi, dengan peluru di dahinya, kata Di Maria. Chelsea pernah 6 kali menjadi juara Liga Inggris di masa lalu. Namun, mereka belum pernah memenangkan gelar Liga, sejak Roman Abramovich menjual The Blues. Chelsea mengalami penurunan yang signifikan, sejak Todd Boehly mengambil alih klub. Saat ini, Enzo Maresca bertanggung jawab untuk meningkatkan prestasi Chelsea. Namun, Leboeuf memperingatkan para penggemar, bahwa situasi tidak akan segera membaik. Leboeuf juga menambahkan, bahwa Chelsea tidak akan memenangkan Premier League lagi, sampai mereka mengubah strategi transfer mereka. Real Madrid membeli Endrick pada tahun 2022 lalu. Namun, sesuai aturan yang berlaku, Endrick baru bisa bergabung pada 2024, saat usianya 18 tahun. Real Madrid membayar 47 juta euro untuk Endrick. Pemandu bakat Real Madrid tentunya memiliki alasan untuk membeli Endrick pada usia yang sangat muda. Selain itu, jumlah uang yang dikeluarkan Real Madrid juga cukup besar untuk pemain yang belum pernah bermain di Eropa. Dalam hal kecepatan dan melepas bola, dia adalah pemain yang sangat berbakat. Sangat jarang melihat pemain seperti itu, kata Ancelotti. Suning tidak kapok mengurus klub sepak bola, meskipun baru kehilangan Inter Milan karena gagal membayar utang. Kini, perusahaan Cina itu mengincar klub Portugal, Portimonense. Menurut Football Italia, negosiasi telah memasuki tahap krusial. Portimonense direncanakan akan dibeli seharga 80 juta euro, termasuk akuisisi kompleks olahraga di Portimao, dan pusat latihan tim U23. Namun, proses akuisisi ini diperkirakan akan memakan waktu cukup lama, kemungkinan baru selesai pada 2025.
Mohamed Salah telah menjadi salah satu pencetak gol utama Liverpool selama beberapa musim terakhir. Salah telah berkontribusi dalam masa kejayaan Liverpool, terutama di bawah asuhan Jurgen Klopp. Namun, akhir-akhir ini masa depan Salah di Liverpool mulai dipertanyakan, dengan kontraknya yang tinggal 1 tahun lagi hingga akhir Juni 2025. Jermain Pennant menyarankan Liverpool untuk mulai bersiap jika Salah tidak lagi bersama mereka. Ia pun merekomendasikan Liverpool untuk merekrut Leroy Sané. Manchester United baru-baru ini menerima kabar buruk. Striker mereka, Rasmus Højlund, mengalami cedera hamstring saat pertandingan pramusim dan diperkirakan akan absen sekitar 6 minggu. Kondisi ini membuat Erik ten Hag khawatir. Menurut Telegraph, Ten Hag kini memutuskan untuk mencari striker baru. Dan Ivan Toney menjadi kandidat utama untuk posisi tersebut. Karena, Ten Hag telah lama mengagumi sang striker, yang konsisten mencetak banyak gol untuk Brentford. Oleh karena itu, dengan situasi saat ini, ia meminta manajemen MU untuk mencoba merekrut Toney ke Old Trafford. Juventus sedang mencari pemain sayap baru untuk menggantikan Federico Chiesa yang akan dilepas pada musim panas ini. Beberapa hari terakhir, mereka mengarahkan perhatian ke Jerman dan tertarik pada winger Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Namun menurut Romano, transfer ini mungkin gagal karena Juventus kesulitan meyakinkan Dortmund untuk melepas sang pemain. Pelatih Dortmund, Nuri Sahin, menganggap Adeyemi sebagai pemain penting dan tidak berniat melepasnya. Liverpool tampak tenang di bursa transfer musim panas ini. Namun ternyata, mereka diam-diam mengincar Anthony Gordon. Winger yang saat ini bermain untuk Newcastle United itu, sudah lama menjadi target Liverpool. The Reds ingin memanfaatkan situasi Newcastle, yang sedang menyeimbangkan keuangan mereka. Menurut Sport, Newcastle memang sedang berusaha mengatur finansial mereka, agar terhindar dari pelanggaran aturan Profit and Sustainability Rules. Sejak bergabung dengan Real Madrid, Arda Güler awalnya diprediksi hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan, dan bahkan mungkin dipinjamkan ke klub lain. Namun, winger ini mampu tampil baik bersama tim nasional Turki di Euro 2024, dan berhasil memukau Carlo Ancelotti saat kembali ke skuad pramusim Real Madrid. Sang pelatih pun telah menyediakan tempat bagi Güler untuk musim depan, karena Ancelotti membutuhkan regenerasi dalam skuadnya. Güler diperkirakan akan mengisi posisi nomor 10 di Real Madrid musim depan.